Bahwa norma pasal 19 dianggap dibacakan yang mulia, kami lanjutkan di petitum yang mulia. Silakan. Enggak kuasa hukumnya. Yang Silakan. mulia. Silakan. Siap yang mulia. Pak Jaidin silakan. Baik yang mulia. Ya. Petitum. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 19 ayat 2 huruf A dan B jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan frasa pasal 19 ayat 2 huruf A dan B jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai pasal 19 ayat 2 huruf A dan B. A. Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas tentara aktif. B. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas tentara aktif, dinas polisian aktif. 4. Menyatakan pasal 19 ayat 3 pengisian jabatan ASN tertentu berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. Sidang untuk permohonan nomor 56 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Untuk yang hadir secara offline, pemohon 2 Samsul Jaidin. Untuk pemohon 1 Ibu Dr. Yami Herianti karena masuk UGD, digantikan kuasanya, diwakilkan kuasanya untuk Ibu Dr. Hapsari Indrawati sedang di luar negeri. Terima kasih yang mulia. Oke. Siapa kuasanya sekarang? Siap yang mulia, Tri Setiawan. Oke, Tri Setiawan ya, ini ya suratnya ya. Betul yang mulia. Oke, agenda persidangan kita hari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan, pokok-pokok perbaikan, lalu kemudian penerimaan perbaikan dan pengesahan bukti. Silakan apa yang diperbaiki, Pak Jaidin atau kuasa hukum, Pak Tri Setiawan, sampaikan yang diperbaiki saja. Siap, terima kasih yang mulia. Untuk perbaikannya kami yang membacakan. Yang diperbaiki untuk perkara 56, perbaikan permohonan uji materi judicial review pasal 19 ayat 2 huruf A dan B pasal 19 ayat 3 dianggap dibacakan yang mulia sesuai dengan nasihat hakim yang mulia Prof. Hadis Kadir pada saat sebelumnya. Jadi pasal 1 ayat 3 kami tidak gunakan menjadi batu uji yang mulia. Untuk selanjutnya pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3 baik secara sendiri maupun bersama-sama disebut para pemohon. Kami sudah elaborasi, kami sudah yang sesuai nasihat yang mulia, jadi kami tambahkan pasal 24 ayat 2 di kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kami anggap dibacakan yang mulia. Selain dan selebihnya, kami lanjutkan, kami diperbaikannya, kami di putusan nebis in idem sesuai nasihat yang mulia, jadi kami mengkurangkan, tidak masuk ke dalam formil untuk nebis in idemnya. Kedudukan hukum para pemohon. Untuk yang typo-typo sudah kami perbaiki yang mulia. Ya. Kami lanjutkan lagi di yang kami tambahkan selain kedudukan hukum. Di alasan-alasan permohonan kami sudah menambahkan yang mulia. Untuk pasal 1 ayat 3-nya semua kami RS kami hapus karena sudah tidak menjadi batu uji. Ya. Ada lagi? Kalau enggak langsung petitum saja Pak Jaidin. Izin di halaman 26 yang mulia. Oke. Halaman 26, risiko kami menambahkan alasan permohonan para pemohon, risiko yuridis difungsi ASN, bahwa para pemohon menguji apakah regulasi saat ini selaras dengan semangat reformasi. Kami lampirkan untuk strategic audit judicial review of ASN law. Oke. Kami tambahkan di situ constitutional threat, constitutional interest, political base risk. Jadi ditambahkan di situ yang mulia. Oke. Izin sampai halaman 30 masih sama yang mulia. Ya. Sampai halaman 43 masih sama yang mulia. Oke. Kami mengelaborasi dan kami lanjutkan izin ke perbandingan kami tambahkan, kami kurang-kurangi untuk pertimbangan mahkamah. Ya. Kami mengambil point of view-nya. Ya. Dan kami lanjutkan lagi ke
halaman 64 yang mulia. Ya. 62 mohon izin kami revisi. 62 bahwa di halaman G kami tambahkan dalil kami menggeser peran ASN dan sekolah kedinasan. Oke, ini apa ya? Poin G ya. Poin G yang mulia. Izin kami bacakan sedikit yang mulia untuk Silakan. perbaikannya. Silakan. Bahwa para pemohon melihat TNI dan Polri yang masuk dalam lembaga sipil bukan hanya risiko duit fungsi tetap, independensi dalam taruhan selain risiko politik, gugatan ini menyoroti ancaman loyalitas ganda. Para pemohon mengaturkan aparat yang menempati jabatan struktural ASN akan terjepit di antara perintah institusi asal dan kepentingan publik. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman serius bagi independensi, objektivitas, profesionalisme birokrasi nasional. 49 bahwa pemohon melihat tersebut menggeser ASN karir dalam lembaga kementerian yang jika dicermati hal tersebut terjadi karena pergeseran makna dan tafsir. Para pemohon melampirkan sekolah kedinasannya dalam pokoknya untuk ditujukan sebagai perbandingan dengan lulusan akademi kepolisian dan akademi militer sebagai berikut. Kami lampirkan di situ sampai 1 sampai 13 adalah sekolah kedinasan sipil yang mulia. Oke. Di 14-15-nya kami bandingkan dengan Akpol Akademisi Kepolisian dan Akademi Militer. Kami membaca keterangan yang Akpol saja dan Akademi Militer yang mulia. Ya. Polisi karir dan bisa masuk kementerian seperti ASN karir lembaga kementerian, memiliki privilege. TNI karir dan bisa masuk kementerian seperti ASN karir. Bahwa dari tabel ini terlihat terjadi ketimpangan 13 sekolah kedinasan yang memiliki part masing-masing dan terdapat pembatasan terhadap instansi TNI dan Polri. Akan tetapi pembatasan tidak terjadi kepada TNI dan Polri karena bisa masuk dalam lembaga sipil. Oke. Hal tersebut menciptakan anekdot TNI dan Polri bisa masuk dalam lembaga ASN dan menjadi dirjen, tapi ASN tidak bisa menjadi Kapolres dan Dandim. Jadi sumbernya kami ruang guru yang mulia. Oke. Di poin 50 menurut para pemohon berdasarkan tabel di atas terjadinya ketimpangan karena pemberlakuan norma AKUO. Bahwa 51 bahwa 4.000 ASN di Jakarta akan dilatih menjadi Komcat. Di lain sisi banyak jabatan sipil diisi TNI dan Polri. Apakah negara kekurangan aparat militer atau tidak ada aparatur yang berkompeten untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sipil. 52 bahwa secara aktual kebutuhan personil TNI baru terpenuhi 450.000 sekitar 75%, sementara itu Polri masih kekurangan 359.000 dari total 824.000 jumlah personil ideal, artinya baru terpenuhi sekitar 56% personil atau kekurangan 44% anggota Polri. 53 bahwa 5,6 juta ASN dari total 285 juta penduduk Indonesia dengan rasio ideal ASN sebesar 1,5%, seharusnya jumlah angka ASN di angka 4,3 juta, dengan demikian jumlah ASN surplus atau kelebihan 1,3 juta. 54 bahwa seharusnya migrasi adalah ASN ke TNI dan Polri karena secara logika dengan surplus 1,3 juta ASN bisa dialihkan ke TNI dan Polri dengan skema dan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa norma pasal 19 dianggap dibacakan yang mulia, kami lanjutkan di petitum yang mulia. Silakan. Enggak kuasa hukumnya. Yang Silakan. mulia. Silakan. Siap yang mulia. Pak Jahidin silakan. Baik yang mulia. Ya. Petitum. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 19 ayat 2 huruf A dan B jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan frasa pasal 19 ayat 2 huruf A dan B jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai pasal 19 ayat 2 huruf A dan B. A. Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas tentara aktif. B. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas polisian aktif. 4. Menyatakan pasal 19 ayat 3 pengisian jabatan ASN tertentu berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan frasa pasal 19 ayat 3 pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai pasal 19 ayat 3 pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada instansi pusat dan berdasarkan undang-undang masing-masing instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Menyatakan pasal 19 ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Taman Lembar Negara Republik Indonesia nomor 897 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Menyatakan perasa pasal 19 ayat 4 ketentuan lebih lanjut Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara besar kondisional unkonstitusional sepanjang tidak dimaknai pasal 19 ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah dan tetap berdasarkan undang-undang masing-masing instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam hal mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Eko Irbono, hormat kami para pemohon Dr. Ria Merianti APMH dan kawan-kawan yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian kami terima perbaikan ini. Nanti akan disampaikan ke rapat permusyawaratan hakim. Selanjutnya pengesahan bukti. Ini belum kami terima. Berapa bukti? Tadinya 21, tapi yang sekarang enggak. Pak Jahidin itu apa? Bukti baru diserahkan ya? Baru diserahkan, baru dilegasi yang mulia. Boleh kami serahkan. Serahkan tapi belum bisa disahkan sekarang Pak Jahidin. Karena kan perlu waktu untuk memverifikasinya. Baik, kami persilahkan yang mulia. Iya. Kami Ya, mengikuti saja. Karenanya makanya kalau dikirim lebih awal dan segala macam tadi kan Pak Jahidin udah datang juga di sini kan harusnya diserahkan itu. Tadi sidang di Iya. gedung sebelah. Sama yang juga mulia. dengan kuasa hukum sedang juga di sebelah. Sama yang mulia. Sama ya. Jadi kami setelah sidang baru ke sini yang mulia. Jadi tidak sempat. Oke. Ini bukti P berapa sampai P berapa Pak Jahidin? P1 sampai P21 yang mulia. Sampai P21 ya. Bisa dicek. Ini banyak enggak cocok ini. Daftar alat buktinya kami sudah lampirkan juga yang mulia. Oke Pak Jahidin, ini belum bisa kita sahkan karena perlu waktu untuk verifikasi, tapi apapun nanti kita sampaikan di RPH ya. Kok berat mengangguknya? Takut tidak memenuhi syarat formil ya? Itu yang mulia. Oke, Karena kalau begitu karena dengan silakan tidak dicek pengesahan syarat sebentar. formil kami. Silakan dicek Pak Jahidin. Yang mulia. Hari ini karena istri saya masuk UGD yang mulia, walaupun dia kerjanya di rumah sakit, makanya diwakili kuasa. Sakit apa Pak? Kebetulan belum ada diagnosis sampai sekarang. Oke, Masuk, mudah-mudahan jadi baik-baik dirawat. saja Pak. Makanya kalau di syarat formil kami sedih sekali Ya. yang mulia. Kita doakan kembali sembuh ya Pak ya. Harus sabar Pak Jahidin. Pak Jahidin ini buktinya sih oke ya, tapi ada ketidakcocokan antara daftar alat bukti dengan bukti, nanti disesuaikan saja ya. Oke, artinya ini bukti P1 sampai P21 yang materialnya kita sahkan, tapi ini daftar alat buktinya nanti disesuaikan ya. Terima kasih, dengan demikian bukti dinyatakan sah.